Lu pernah kepikiran nggak? Ada kerajaan yang udah berdiri ratusan tahun bisa hancur total dalam beberapa bulan hanya karena nerbitin laporan keuangan. Ya, itulah yang terjadi di kerajaan Prancis. Gimana ceritanya? Cause we are curious. Let's talk about laporan keuangan yang meruntuhkan kerajaan. Prancis 1780-an lagi dalam krisis, utang negara menumpuk, kas kerajaan hampir kosong, sementara rakyat kecil menanggung pajak yang berat. Di sisi lain, istana dan kalangan elit masih hidup mewah, sehingga kemarahan publik terus meningkat. Keadaan ini makin parah setelah Prancis menghabiskan dana besar untuk mendukung Perang Revolusi Amerika, mendorong krisis keuangan ke titik puncak dan menjadi salah satu pemicu utama revolusi Prancis. Disinilah Menteri Keuangan Prancis Jacques Necker bikin langkah yang kelihatannya jenius. Dia menerbitkan laporan keuangan kerajaan yang untuk pertama kalinya dibuka ke publik. Sebenarnya tujuannya agar rakyat kembali percaya kepada raja dan meyakinkan semua orang kalau keuangan Prancis masih baik-baik aja. Padahal kenyataannya enggak seperti itu. Laporan keuangan tersebut banyak disederhanakan. Angka-angka seolah terlihat baik. Informasi yang diterbitkan cuma biar publik tenang, bikin kondisi kerajaan terlihat jauh lebih sehat dari keadaan yang sebenarnya. Tetapi dibaliknya, utang negara yang terus menumpuk ada di belakang layar. Sejarawan terkenal, Simon Schama, ngasih insight yang menarik banget nih. Menurutnya, masalahnya bukan cuma soal angka dan jumlah utang, tapi soal persepsi publik. Ketika rakyat baca laporan itu, mereka nggak cuma lihat angka, mereka sadar kalau mereka selama ini lagi dikibulin. Rakyat melihat kontras yang tajam antara kemewahan istana dan kebangkrutan yang sebenarnya. Schama berargumen bahwa ketidakpercayaan inilah yang mengubah krisis ekonomi menjadi krisis politik yang mematikan. Begitu rakyat kehilangan kepercayaan, legitimasi raja pun ikut runtuh. Keadaan ini menciptakan kemarahan publik. Terjadilah penyerbuan Bastille, sampai berakhirnya kepala raja dan ratu digiletin. Sesuatu yang kecil yang mungkin dianggap sebagai administrasi biasa, ternyata bisa menjatuhkan satu peradaban. Dari cerita ini, ada satu hal yang menarik. Kita sering mikir sebuah keputusan cuma akan berdampak pada jangka pendek. Padahal kenyataannya, kita nggak pernah tahu efek domino apa yang bakal muncul di masa depan. Jadi menurut lu, apakah sejarah dibentuk oleh rencana besar para tokohnya? Atau oleh konsekuensi yang nggak pernah mereka bayangkan? Tulis di komen. Oke? Dah lah ya. See you guys. Biasakan berpendapat.